Dan mungkin aku mau nanyanya ke Mister tentang topik yang ketiga. Kalau di sekolah itu dalam menghandle si segitiga itu as a leader, sebagai Mister dulu kepala sekolah dan ya sekarang bergerak memimpin gitu kan. Itu menurut Mister gimana sih pandangannya, dan kita sebagai leader tuh gimana tanggung jawab kita dan apa ya, dan skill kita gimana sebagai seorang leader yang harus meng-scope itu semua. Kadang ya, saya tadi pas kamu ngomong soal parent gitu lah ya, ini mungkin ide yang ya tidak gampang juga dilakukan lah ya, karena banyak hal yang mungkin harus dipertimbangkan. Mungkin kalau mau jadi orang tua ya, seharusnya pemerintah mewajibkan ada sekolah parenting ya, seperti ya. Iya juga sih. Iya kan? Jadi edukasi itu. Ya karena gini loh, kalau nggak, maksudnya gini loh, udah oke, saya misalnya sudah berkeluarga, terus ya mungkin lewat institusi agama, kayak lewat gereja, lewat masjid, lewat apapun lah, pura, kayak wihara, kayak, tapi wajib mereka harus ikut sekolah mengenai parenting. Ya karena ya itu akhirnya, ya walaupun setiap anak berbeda-beda, tapi kan kita punya general idea yang bisa disama gitu loh. Contoh kayak, coba dengarkan anak dulu apa maunya gitu ya, belajar untuk mendengarkan. Nah itu kan bisa di-share-kan, cara mendengarkan seperti apa gitu loh ya kan. Apakah kamu harus jadi temen atau memang jadi orang tua gitu loh ya. Nah itu kan bisa apa di-share-kan gitu loh. Ya mungkin seharusnya memang ada sih sekolah buat parent gitu loh. Nah balik lagi, kalau bagi Mister ya, dulu dari awal ya, kalau bagi Mister dari awal, ini cara Mister sendiri ketika waktu itu jadi prinsipal. Saya sering saya nanya diri saya dulu, apa tujuan saya, profilnya, dalam artian anak ini lulus tuh mau jadi apa. Nah, bukan jadi apa sih ya, menjadi manusia seperti apa lah ya. Jadi apa kan urusan kalian lah ya, kalian yang lebih tahu gitu loh. Nah, jadi manusia seperti apa yang memakai profesi apapun atau panggilan apapun yang ada dalam diri kamu atau diri kalian. Nah, itu yang menjadi tujuan saya gitu loh. Waktu itu bagi saya, anak-anak yang diberikan kepada saya oleh Tuhan sebagai tanggung jawab, keluar dari sekolah itu harus punya ya satu disiplin yang baik. Ya, disiplin dalam artian tidak gampang menyerah, punya progressive mindset ya. Bukan bagi saya bukan cuma positive thinking, progressive thinking lah, bukan positive thinking lugu ya. Positive thinking yang berkembang menjadi progresif dalam artian segala sesuatu itu bisa saya pelajari dalam gini, situasi apapun saya bisa mengambil pelajaran. Nah, saya ingin anak-anak saya seperti itu. Terus lebih banyak menanyakan how, oke ada masalah, how, ya seperti apa gitu loh. Nah pada akhirnya ketika mulai dari tujuan itu, nah tinggal strateginya seperti apa, ya kan? Otomatis kan aturan harus ditegakkan dengan baik. Terus taktik di lapangannya seperti apa? Oke, aturan ditegakkan seperti apa dengan baik, tapi taktiknya ya saya harus pelajari juga. Yang saya hadapin kan anak-anak remaja, ya cara berkomunikasi dengan kalian tuh seperti apa? Itu taktik lapangan ya. Nah itu yang saya coba terapkan, saya banyak baca, saya coba juga diskusi dengan guru-guru, tapi dengan orang tua sendiri pun dari awal saya sudah tanamkan ya. Dari awal saya sudah tanamkan tanda kutip seperti sedikit-sedikit brainwash kalau kedepannya anak tuh harus mandiri ya. Anak tuh, saya sering cerita juga, anak tuh harus nanti kalau keluar bapak ibu jangan langsung ngasih perusahaan ke anak-anak. Ya biarkan mereka berkembang dulu, biarkan mereka belajar, biarkan mereka tertempa oleh dunia luar dulu. Nah, itu berulang-ulang. Itu gak gampang, Felix. Berulang-ulang harus diomongin gitu loh, dikomunikasiin.
Kalau memang ada yang ketika ketemu mungkin ada tidak mengertian atau misalnya salah paham atau gimana, ya otomatis saya harus ketemu dengan orang tuanya untuk memberikan memberikan pengertian seperti itu ya. Kayak misalnya ada pengalaman nih, ada orang tua yang memang sampai bawa kartu ujian. Anaknya udah gede, bawa kartu ujian. Mister ngomong, Pak, lain kali jangan gitu loh, jangan dibawa gitu loh. Ya nanti anak saya kalau ujian gimana gitu loh, nanti kan dia nanti dia nggak bisa dapat nilai bagus. Ya, terkadang kalau kita tidak menjelaskan kenapa kita melakukan itu, mungkin ada orang tua yang nggak ngerti gitu. Ketika kita sudah jelasin, bisa jadi lebih sadar gitu loh. Walaupun ada juga orang tua yang kekeh dengan pendapatnya dia, dan ya bagi saya sih, saya sudah melakukan tanggung jawab saya gitu loh. Ya, melakukan tanggung jawab saya, ya tinggal nanti ya semoga bisa dimengerti gitu loh. Jadi lebih ke arah memang mengkomunikasikan dengan konsisten, dari awal sampai, kalau saya dengan kalian mungkin bertahun-tahun waktu itu dengan orang tua, mungkin kalian nggak sadar setiap kali pertemuan parents meeting itu ya, itu berulang-ulang kali saya ngomong, berulang-ulang kali. Ya terus saya bawa contoh-contoh kalian yang memang disiplin, mandiri, anak-anak bapak ibu sudah bisa begini. Kalau waktu kalian jualan, entrepreneur tuh yang jualan tuh, saya bilang ke orang tua, kalau memang rasanya tidak terlalu enak, ngomongin aja Bu, ya, jangan bilang enak padahal memang keasinan atau apa gitu loh. Mereka kita latih untuk menerima juga pendapat atau saran. Nah itu, seperti itu. Nah itu saya kasih pengertian seperti itu terus sih. Memang nggak gampang, Fel. Memang nggak gampang. Tapi kalau kamu memang dari awal sudah tahu tujuannya seperti apa, dan kamu memang harus ya betul-betul ya enjoy the prosesnya ya, enjoy menjalani prosesnya untuk betul-betul mengkomunikasikan pelan tapi pasti ya bisa gitu loh. Itu sih. Menarik sih dengar yang Mister bilang ini, mencakup banyak aspek dan menganalisisnya bukan cuma dari satu perspektif doang, tapi how to be a leader itu banyak banget kan yang kita harus teliti, yang harus kita pelajarin juga. Mungkin sebelum aku lebih lanjut dulu, aku mau nanya Mister, mungkin Mister bisa kasih kayak tips atau saran dari Mister berdasarkan pengalaman. Emang kalau mau jadi leader tuh gimana sih? Maksudnya how to be a great leader gitu. Baik itu di pendidikan atau apapun, menurut Mister apa yang harus ditanamkan dulu secara umum? Oke. Kalau mau jadi leader, yang pertama itu harus berani ya. Berani dalam artian gini loh. It is not about you. Udah enggak. Seharusnya memang it is not about you. Seperti yang saya bilang pernah, kalau toiletnya rusak, yang disalahkan siapa? Ya saya. Gitu loh. Kan orang akan berpikir kan ya bukan Mister lah atau gimana ya. Ya mungkin ada orang yang misalnya Felix lah ya bikin kerusakan di toiletnya atau memang vandalisme lah apa gimana gitu. Ya tetap yang bukan salah lah, yang bertanggung jawab siapa? Saya gitu loh. Jadi step awalnya sudah tahu kamu mau jadi leader. Kalau memang betul-betul jadi leader ya, kamu udah harus berani untuk yang nerima konsekuensinya. It is not about you. Which is nggak gampang loh. Karena nggak, dalam artian gini, ya secara kemanusiaan, ya saya minta juga, ini kan juga karena saya gitu loh, ada kreditnya buat saya juga dong, gitu loh. Itu bagi saya, itu yang saya harus latih gitu loh. It is not about you. Terus kamu harus betul-betul belajar mendengarkan, ya kan? Apalagi leader yang paling tertempa dan punya kompetensi tinggi itu bagi saya leader yang dalam middle management, yang saya pernah cerita. Mirip dengan kalau tim bola, pemain tengah. Ya. Pemain tengah kamu coba deh. Nggak gol-gol, dia yang disalahin. Kok kamu ngumpan ke strikernya,
nggak bagus gitu loh, ya kan? Hmm. Terus kalau misalnya kebobolan, dia juga disalahin. Kok kamu nggak bantu pertahanan? Ya kan? Hmm. Cuman yang paling stres itu memang orang tengah sebenarnya itu. Tapi yang paling improve skill dan kompetensinya, kalau memang mau tahan lah ya orang tengah, middleman seperti itu. Bukan berarti yang atas enggak ya. Ya maksudnya untuk melatih diri, kalau mau jadi leader ya middleman itu yang paling betul-betul memaksa kamu untuk betul-betul berpikir gitu loh. Yang paling itu satu, betul-betul berani, ambil keberanian menerima semua konsekuensi. It is not about you. Ya. Terus kamu harus betul-betul belajar mendengarkan, ya kan? Belajar mendengarkan semua aspirasi seperti apa, dan harus belajar juga let go dalam artian gini, one day kamu akan buat keputusan yang tidak tepat. Ya. Harus bisa terima itu. Saya dulu awal-awal berpikir, waduh, ketika salah keputusan atau tidak tepat lah ya, saya sering bilang tidak tepat sih, kadang-kadang tidak tepat aja. Lu kepikiran gitu loh. Ada ego juga kena, saya ini kepala sekolah lu masuk, nanti orang bawah lihatnya seperti apalah, ya kan? Justru sebenarnya harus let go dalam artian gini loh, bukan asal sembarangan gitu loh. Justru dari hal seperti itu kamu belajar betul-betul persiapan, melakukan segala sesuatu betul-betul persiapan. Kan kegagalan tuh bisa diperkecil dengan persiapan yang besar, ya kan? Persiapannya besar, tetapi setelah itu kamu harus berani ambil risiko untuk resultnya. Dan ketika resultnya apapun, kamu harus let go. Let go dalam artian gini juga. Kesuksesan, kalau misal sukses itu bukan berarti kamu, tapi keseluruhan tim, ngerti nggak? Ya. Tapi kalau gagal, kamu harus terima tanggung jawabnya, kalau itu tanggung jawab kamu. Kalau saya sering kasarnya ngomong, kamu dibayar untuk dipersalahkan. kasarnya. Tapi kalau saya baik, kamu dibayar untuk bertanggung jawab. Nah itu, belajar juga untuk let go gitu loh. Let go entah keputusan yang tidak tepat, keputusan yang tepat gitu loh. Kamu kalau keputusan tepat terus kamu nikmatin, saya sukses, kamu pun gak akan maju gitu loh. Ya kadang-kadang kan ya, kalau di basket kan saya sering ngomong, orang menang, terkadang orang menang, kalah, lupa evaluasi. Ya, yang menang juga lupa evaluasi, yang kalah juga karena kecewa akhirnya tidak mau evaluasi diri. Nah itu, ya kan, jadi ya tetap tidak maju. Memang tujuannya cuma satu kalau kamu hidup nih, ya semakin hari saya harus semakin improve, semakin bijak lah ya, dan improve-nya itu step by step. Itu tadi, berani menerima konsekuensi. It is not about you. Ya, it is not about you, ya. Terus kamu harus belajar let go, dan never ending process of learning. Ya. Dan percaya deh, result-nya itu untuk kamunya sendiri itu luar biasa. Ya, kalau kamu memang betul-betul bertujuannya bagus untuk melakukan segala sesuatu, siapapun misalnya ya, kalau saya kan siswa lah ya, siapapun yang dipertanggungjawabkan ke saya harus betul-betul memastikan tujuannya yang baik itu tercapai di mereka dengan segala cara yang baik tentu. Saya rasa kalau pola pikirnya seperti itu pasti Tuhan bantulah ya. Itu sih. Aku tertarik banget sama omongan Mister yang tentang posisi kita sebagai middleman yang tadi itu, di mana kita di tengah, kita di depan kena, di belakang kena gitu. Nah, posisi Mister ini sebenarnya menurut aku ini middleman principle. Dia bilang tinggi, masih ada yang lebih tinggi. Kita ngomongin di institusi pendidikan sih ada yayasan tentunya, dan yang atas-atasnya. Kita ngomongin
Di bawah banget enggak juga, ada guru, ada staff di sana, ada murid juga, ada orang tua yang tadi. Nah, gimana Mister bisa ceritain dulu mungkin awalnya untuk kayak sharing orang, itu pengalamannya gimana sih? Terus apa aja kendala tantangannya sama what we can evaluate, apa yang kita bisa evaluasi dan yang kita bisa dapat tuh dari itu apa aja? Karena kan banyak banget tuh kan pengalamannya dari atas dapat, dari bawah dapat, gimana kita menghandle dan mungkin aku mau namain juga di mana aku nggak tahu pengalaman Mister apa yang diceritain ke guru-guru, tapi aku mendapatkan testimoni dari guru-guru bilang bahwa Mister is one of the great leader karena menjadi leader bukan cuma ya balik lagi yang Mister bilang it's not about me, tapi gimana caranya mencontohkan sehingga yang di bawah ataupun di atas bisa lihat contoh leader itu, bukan cuma oh lu gini lu gitu lu gini lu gitu. Nah untuk mencapai itu menurut Mister apa sih pengalamannya dan tantangannya apa dan apa yang bisa didapat dari sana? Tantangan paling, bukan paling ya. Saya ini tipe orang lapangan, ya, tipe seneng ya. Makanya kalau kamu lihat kan saya juga turun kan waktu masih jadi murid Mister, saya turun, saya cek ini cek itu salah satunya memang karena saya tipe orang lapangan lah ya. Yang sangat melatih saya itu menjadi detail, menjadi teratur, which is I don't like sebenarnya. Itu yang great challenge buat Mister sendiri, ya. Bisa dibayangin kalau orang lapangan dengan dipercayakan banyak hal ya, dipercayakan banyak hal, aspirasi yang tadi kamu bilang, guru ngomong apa, siswa ngomong apa, orang tua ngomong apa, pemerintah juga, terus belum orang yayasan ngomong apa. Kalau saya cuma berpatokan dengan gaya saya dan tidak mau keluar dari zona nyaman saya untuk lebih teratur, lebih rapi, planningnya seperti apa, akan kacau gitu loh. Karena semua minta pertanggungjawabannya Mister gitu. Tapi paling pertama itu saya tentu yang saya bilang ini tujuannya apa? Saya jadi kepala sekolah atau apa gitu loh. Di suatu mau dibawa kemana? Gitu. Itu dari itu dulu. Dalam prosesnya saya belajar, ternyata tidak bisa sembarangan dalam artian dengan gaya saya doang gitu loh. Saya harus belajar lebih teliti, belajar lebih planning, ya, belajar lebih planning. Saya harus lebih belajar untuk detail. Setiap surat atau apa, saya harus belajar cek dulu, ngelihat ini bener apa enggak, bukan asal tanda tangan. Tanpa sadar, ketika mulai bisa melatih seperti itu, saya bisa prioritas gitu loh. Mulai belajar juga prioritas gitu loh. Yang seperti kamu bilang, pusing kan? Ini banyak hal nih yang masuk. Mana yang harus diprioritaskan? Sekali lagi, never ending process of learning. Bagusnya kalau jadi middleman, kamu belajar lagi. Oke, baca lagi. Terus cari mentor lagi, ngelihat orang. Saya sering ngelihat orang gitu loh, ngelihat orang. Dia bisa ngatur ya, bagusnya seperti apa. Akhirnya saya belajar mana yang urgent, mana yang masih bisa ditunda. Nah, mulai pelan-pelan dipelajari seperti itu. Ada agenda khusus yang saya buat gitu loh. Saya setiap hari itu harus ada, mungkin bisa buat kamu juga. Setiap hari harus ada goal. Saya 5 goal atau lebih lah ya. Waktu itu saya bikin lebih. Kalau kalian bisa ngelatih, setiap hari itu harus ada goal yang kamu buat. Tidak perlu yang aneh-aneh dulu. Tulis aja hari ini apa, tanggal berapa, terus 1, 2, 3. 1 tuh yang paling penting, prioritas, kamu taruh bagian atas. Nanti setiap sore itu kamu evaluasi, atau mau tidur evaluasi, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Nah itu, saya jadi terlatih seperti itu. Nah, lambat laun saya bisa memilah mana yang penting, mana yang enggak. Tentu sekali lagi pasti ada yang salah. Ya, itu yang saya bilang, belajar let go di situ. Tidak perlu sampai, kalau awal-awal saya sampai, aduh kok begini ya, kok begitu ya. Terus ego mulai main. Saya kepala sekolah yang nggak bagus, orang lihatnya seperti apalah, ya inilah. Akhirnya saya mulai belajar let go. Ya, terus yang tadi kamu bilang juga, betul, harus, it is not about you, dalam artian, ya kamu harus jadi contoh, teladan, gitu loh. Jadi kalau kamu melakukan apa yang kamu omongkan, ya
mau nggak mau kan orang akan ngelihat dan orang akan meniru gitu loh. Ya, ya itu cara yang paling efektif lah ya kan untuk karena kan sebenarnya kan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ngomongin kan mostly kadang-kadang lebih banyak yang orang lihat sehari-hari ya yang kamu lakukan itu yang konsisten kamu lakukan itu yang lebih diingat daripada apa yang kamu omongin. Mungkin Mister ada satu kasus yang menarik atau satu experience yang menarik nih bisa di-share nih berkaitan dengan itu. Atau kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa juga. Cuma ada satu lagi tuh yang harus saya manage, keluarga. Ya kan? Akhirnya, mungkin lebih ke arah gini lah ya. Akhirnya saya ambil 3 hal yang terpenting yang harus saya prioritaskan. Satu keluarga, ya kalau Tuhan pasti di atas lah ya. Paling mengcover semua. 1 keluarga, 2 pekerjaan, 3 mengenai diri saya sendiri, improvisasi diri saya seperti apa. Akhirnya saya mulai mengerucutkan seperti itu, sehingga nggak terlalu melebar kemana-mana gitu loh, dan itu yang cukup membantu. Saya melatih untuk membuat agenda, terus melatih diri untuk betul-betul kritis ketika membuat planning, gitu kan. Itu sangat membantu lah ya. Kalau saya belajar dari orang lain, contoh Pak Sid, saya sering lihat Pak Sid juga, Pak Sid detail kan, saya lihat detail, terus disiplin tingkat tinggi. Melakukan ini nanti, untuk melakukan ini salah satu mentor bagi saya ya. Melakukan A, akibatnya apa, nah itu yang melatih pemikiran saya gitu loh. Awal tahun pertama dari yang merasa bingung, lama-lama tahun kedua itu mulai pelan saya bisa ini. Ya paling kalau mengurus kalian sebenarnya ya, mengurus remaja gitu, mengurus siswa. Sebenarnya mungkin karena udah seneng atau memang udah ditaruh panggilannya, jadi nggak terlalu beban lah ya. Malah enjoy. Jadi sebenarnya ketika saya malah enjoy, saya sharing ke kalian apapun itu malah saya enjoy gitu loh, malah recharge ke saya juga gitu loh. Bagi saya justru tanggung jawabnya ke kalian itu nggak terlalu sampai berasa kayak beban, itu malah enggak gitu loh, malah enjoy gitu loh. Itu sih. Kalau Yesus saya agak lupa sih. Saya sambil ingat-ingat deh. Gimana ya? Melihat dari obrolan ini menarik banget, bener-bener menarik. Menganalisa dari berbagai perspektif, banyak yang bisa diambil gitu. Dari sisi A, sisi B, sisi C, itu banyak banget sih. Dan menjadi leader kembali ke yang Mister bilang, it's not about how great we can be gitu kan, bukan seberapa besar kita bisa menjadi kayak gimana, tapi gimana kontribusi kita, gimana praktek yang kita lakuin yang bisa mencontohkan itu, sehingga bisa akhirnya apa ya, mungkin ini satu credit point juga mungkin buat Mister ya. Banyak yang alumni sekolah kita gitu ya, bilang gitu, kayak di dunia perkuliahan it's really different gitu, dimana jam udah pasti lebih pendek gitu kan, pendekatan kita dengan guru itu beda banget gitu. Mungkin apalagi di sekolah kita yang sangat unik gitu kan, maksudnya bukan lingkupnya yang besar banget kan, jadi hubungan guru dengan murid dekat. Dan jadi teman-teman jadi banyak yang bilang kayak di SMA deket dengan guru dan benar-benar dapat life lesson yang benar-benar membangun gitu. Salah satu life lesson aku ingat Mister bilang waktu kita acara prom night, aku ingat banget Mister bilang belajar dari tukang nasi goreng. Jadi kayak belajar dari mana aja, belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun gitu kan, dimana waktu itu dia jualan dan masih ada sisa, dan habis itu dia bisa memberi buat orang lain. Jadi kayak banyak banget. Dan yang aku ingat mereka salah satunya bilang kayak, aku tanya di dunia perkuliahan pasti dong hubungan dengan teman gitu kan, klub malam dan sebagainya, itu banyak banget godaan-godaan gitu.
Kalau di sekolah mungkin ya dibatasi. Karena kita udah 8 to 3, 8 to 4, 8 to 5, apalagi TO dan lain sebagainya, besok pulang. Tapi di kuliah kan banyak waktu-waktu kosong. Nah, itu yang menurut aku satu credit point buat Mister as a leader, di mana apa ya, bukan Mister doang, tapi guru-guru juga berhasil melatih gitu. Jadi kita tahu, oh batasan-batasan yang udah ditetapkan apa. Itu udah dibiasakan di SMA itu kebiasaan-kebiasaan yang baik apa. Oh, kita harus kayak upacara, nggak boleh telat. Kalau telat, konsekuensinya kayak gini. Udah gitu kita harus melakukan semuanya dengan diri dan lain sebagainya, dan ada life lesson. Jadi teman-teman beberapa ada yang mengikuti pergaulan, tapi ada yang bisa membatasi diri. Oh, gue ikut, tapi sampai poin ini karena ini udah melanggar dasar-dasar yang gue tertanam dari dulu, gue nggak mau gitu. Jadi menurut aku itu satu credit point dan satu modal juga sih yang harus dimiliki seorang pemimpin, di mana dia harus tahu batasan. Balik lagi, bukan cuma ngomong. Kalau ngomong kan ya kita udah bilang ngomong nggak selesai-selesai. Tapi seberapa korelasinya antara omongan kita sama tindakan, nah itu yang akan jadi patokan, itu yang akan jadi tolak ukur kita gitu. Ketika aku lihat guru-guru udah bisa bilang, oh Mr. Lucas ini salah satu pemimpin terbaik saya, karena beliau bisa mencontohkan, bukan cuma ngomong, bukan cuma nyuruh, tapi apa yang beliau ngomong, beliau benar-benar terapin gitu. Dan Mr. Sid juga misal kebiasaan untuk waktu dulu dia bilang parkir di sebelah mana, tiba-tiba diganti tempat parkir, di mana dia harus membiasakan dari hal-hal kecil. Nah itu sih menurut aku yang jadi poin untuk ini gitu. Kalau makanya kan selama kalian masih di bawah didikan kami guru-guru, ya itu tanggung jawab kita untuk betul-betul kan ya sama yang saya bilang, tujuannya nanti ke depannya kita harus siapkan kalian menghadapi dunia ya apapun lah ya yang nanti akan kamu ketemuin. Satu pesan saya juga gitu loh, mungkin kamu bisa sharing mungkin di sini juga gitu. Sekarang kamu ya kita sudah tidak bisa, ya udah dewasa lah ya. Tinggal ada satu pertanyaan yang memang kamu harus tanyakan ke diri kamu ya ketika melakukan segala sesuatu. Menurut saya, hidup saya ini berharga apa enggak? Nah, kalau orang merasa kehidupannya berharga, tentu dia akan fokus dan betul-betul pay attention untuk kehidupannya dia gitu loh. Saya pernah tulis di IG itu kan, if you think your life is precious, pay attention to it, or you will have pain attention life. Ya, kamu akan menderita gitu loh. Nah, kalau kamu merasa kehidupan kamu berharga, nah kamu akan mengambil pilihan-pilihan yang memang setidaknya mengurangi penderitaan dan kamu bisa mencapai apa yang memang kamu mau capai gitu loh, tujuan kamu seperti apa gitu loh. Nah itu tinggal harus berulang-ulang memang mempertanyakan, menganalisa kehidupan saya ini berharga. Kalau berharga, nanti kamu melakukan sesuatu kamu bisa milih. Ingat kan pesan papa saya sering cerita, kamu tuh bebas ngelakuin apapun ya. Cuma kamu harus tanya, ketika saya ngelakuin ini nanti bikin nama keluarga jelek atau nama kamu jelek nggak? Itu aja. Papa saya cuma pesan gitu sih, saya masih ingat. Nasihat yang paling saya dengar yaitu which is kan banyak hal yang memang ketika kita kalau dapat nasihat seperti itu kan melakukan sesuatu kan jadi mikir, betul-betul mikir gitu. Itu sih. Ya, betul-betul harus memang memikirkan seperti itu. Gak gampang kan jadi orang dewasa ya. Banyak yang harus dipikirin. Makanya ada yang bilang, iya banyak yang bilang, wah gila gue pengen kuliah, bosen gue SMA gini. Tapi pada saat udah kuliah ketemu masalah sendiri. Ketemu pergaulan yang beda, ketemu ini, ketemu itu. Dimana kalau kita mengasosiasikan kita dengan satu geng, kita harus mengikuti itu. Nah rambu-rambu itu jadi sering dibatasin kan gara-gara itu. Oh demi supaya gue bisa masuk, akhirnya rambu-rambu itu yang dibatasin. Yang menurut aku makanya sebagai seorang leader, salah satu prestasi sebenarnya bukan memuji Misra atau guru-guru atau gimana, tapi salah satu menurut aku mempraktikkan character based learning dengan sangat baik, di samping juga akademik, ya salah satunya zaman Misra itu. Karena benar-benar memberikan kita apa ya, value core gitu. Dan aku sebelum lulus aku ingat banget aku ada bilang ke guru-guru kayak hal ini yang harus ditanamin di sistem pendidikan, di gaya kepemimpinan itu harus ditanamin. Bukan seberapa banyak juara atau prestasi yang kita terapin,
tapi core value kedisiplinan, kebiasaan itu kan selalu dibangun tuh dari MOS. Itu betul-betul dibangun, harus bawa banyak barang. Aku ingat banget SMA bawa banyak barang, dimarah-marahin di ini. Yang baru masuk langsung, kamu kenapa senyum-senyum, udah telat gini. Tapi dari hal-hal gitu kan akhirnya terbentuk. Kita tahu kan rambu-rambunya. Atau misalnya kita di dalam berperilaku, kamu udah tahu, kamu udah nggak ngumpulin tugas, begini lagi, begitu lagi, ujian, atau misalnya buku renungan deh, atau apa, itu kan kita harus isi setiap hari kan sering banget tuh hal-hal kecil kayak gitu, santai lah, cuma agenda nggak ditanda tangan. Tapi kan hal-hal gitu akhirnya melatih. Dan sekarang di kuliah jadi aku berasa kayak, oh ya ini harus gua pertahankan, kebiasaan baik dipertahankan, dilanjutkan. Nah, Mister Anto kan sering bilang gitu, dan itu yang menurut aku jadi pegangan sih, salah satunya dari Mister ya karena itu gitu. Makanya saya bilang seberapa banyak hak atau kemudahan lagi yang kalian minta gitu loh. Iya. Dengan sekarang, aduh udah sangat gampang gitu loh. Tinggal mau nggak melatih kewajiban, melatih diri dengan kewajiban gitu loh. Kalau orang mau, saya udah kerja sekuat-kuatnya, udah kerja keras gitu loh. Tapi kok nggak sukses, saya kan punya hak untuk sukses. Oke, kita analisa dulu. Nah, caranya seperti apa gitu? Oh, ternyata caranya nggak masih belum tepat. Nah, itulah kewajiban kamu untuk kamu lakukan gitu loh. Nah, mau nggak? Karena kamu akan keluar dari zona nyaman kamu gitu loh. Itu tuh. Ada satu hal yang dari ada satu hal lagi. Saya berpikir zona nyaman itu ya. Bentar ya. Oke, satu hal lagi mengenai keluar dari zona nyamannya gitu loh. Zona nyaman ya berarti melakukan kewajiban, berarti kamu keluar dari zona nyamannya kamu kan. Ya, benar. Terkadang orang malas keluar dari zona nyamannya itu bukan ya ketakutan kegagalan juga iya. Tapi kadang-kadang orang lebih ke arah dia tidak mau ya, tidak nyaman untuk gini. Saya pernah baca gitu loh. Kalau kamu mau improve your mind, you have to be confused. Betul nggak? Iya sih. Pemikiran yang betul-betul meningkat, mau meningkatkan pemikiran diri, kamu harus bingung dulu. Nah, orang kebanyakan tidak mau bingung gitu. Kayak orang bilang open mind. Ya kamu harus confused dulu. Saya ke rumah kamu, saya lihat kamu misalnya lah ya, masuk ke rumah, sebelum masuk cuci tangan, cuci kaki gitu loh. Terus keluar lagi, padahal cuma 1-2 menit, masuk lagi cuci tangan, cuci kaki gitu loh. Saya bingung dong, gitu loh. Apakah kalau saya mau open mind, saya harus diem dulu, tidak boleh berasumsi dulu, ya. Saya cuma harus mengobservasi dulu sambil bingung, sambil mengobservasi, sambil bertanya, lama-lama kan diurai itu kebingungan. Nah, kebanyakan orang juga tidak mau bingung, ya, afraid to be confused gitu loh. Which is kan mau gimana kalau kamu nggak mau bingung, berarti kamu jadi fanatik. Iya. Ya kan? Kewajibannya kamu yang kamu harus lakukan, ya kan? Ya, untuk misalnya mencapai segala sesuatunya gitu loh. Kalau misalnya gini, orang juga misalnya dia seorang pelukis yang bagus lah ya, karyanya bagus gitu loh. Tapi kok belum sukses secara tanda kutip materi lah ya. Kalau dia memang puas cuma lewat karyanya dan memang hasilnya seperti itu, ya memang haknya orang. Tapi kalau dia mau lebih dari itu, dia wajib mempelajari banyak hal, mempromosikan sesuatu. Nah, dia mau bingung nggak? Ya, dia mau bingung nggak untuk mempelajari mengenai promosi supaya dia bisa meningkat. Nah, kalau dia nggak mau, nggak bisa. Itu sih. Jadi seberapa banyak lagi hak yang harus kita peroleh, ya, supaya kita bisa melakukan kewajiban kita. Itu sih. Setuju sih. Kayak ini udah banyak banget, aku nggak usah menyimpulkan ya.
lebih ke proses, lebih ke arah terus belajar, terus mengekspansi dan terus siap untuk berada di luar zona nyaman gitu kan, baik itu mental ataupun apapun kan tetap harus berproses, tetap harus berkembang. Apalagi dengan udah adanya teknologi sih. Kalau misalnya mau di sum up dari semua pembicaraan. Dan ini kalau misalnya aku lanjutin terus sih saya selesai sama Mister. Banyak banget pasti topik-topik tuh banyak banget. Ini aja aku udah kepikiran satu topik lagi tapi nantilah tentang tentang gimana gimana apa ya gimana kita menghandle parents itu satu topik lagi menarik tapi ya nantilah kalau ini kita lanjutin bisa jam 7 nih harus selesai. Tapi anyway, thank you sir buat waktunya, buat kesempatannya udah mau collab, udah mau berbagi lah istilahnya berbagi sharing untuk siapapun yang nanti mendengarkan ini kan. Hope this becomes something useful gitu dan mungkin Mister ada pesan-pesan terakhir untuk orang-orang muda ini untuk memberikan pandangan-pandangan gitu menurut Mister gimana? Pesan terakhir. Seorang bener pesan terakhir. Kan pesan terakhir untuk video. Oh ya. Yang jelas dong. Oke, thank you ya Vel untuk kesempatannya. Jadi saya bilang pertamanya saya amazed dengan perkembangannya kamu ya dengan ya kamu mau juga belajar mengembangkan diri dari yang proses awal saya lihat kamu dari ya mungkin SMP tidak terlalu kenal sampai yang ya anak kok pemalu gitu lah ya kan mau mengutarakan pendapat aja tidak terlalu berani di kelas tetapi dengan sekarang bahkan berani gitu loh di ya ini lebih luas lagi kan lewat YouTube atau apapun. Bagi saya memang mungkin untuk kalian ya untuk kalian sendiri klise hadapin ya saya mau bilang enjoy proses ya kita juga nggak enjoy ya proses itu tapi tanpa hal itu tanpa kamu tidak menghadapi kehidupan kamu akan membosankan. Kehidupan itu yang tidak membosankan itu adalah kehidupan yang improve gitu loh. Bayangin kalau kamu sudah mempunyai segala sesuatu orang misalnya orang betul-betul mempunyai harta lah ya, kan banyak juga yang bosen lah bahkan mengakhiri hidup bagi saya kan membingungkan gitu. Tetapi kalian yang mungkin masih menghadapi kesulitan berarti kalian diberikan kesempatan untuk mengimprove diri gitu loh, mengimprove diri dan ini analogi lewat pernikahan aja lah ya. Kadang-kadang pernikahan atau hubungan itu bisa membosankan karena tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Jadi begitu aja. Ya kan? Nah, tidak ada perubahan dalam artian saya juga tidak berubah dengan misalnya istri dalam artian misalnya istri mengekspektasi saya sesuatu yang baik tapi saya juga tidak bisa mengerti dan tidak bisa merubah diri saya lama-lamanya itu menjadi membosankan gitu loh. Tapi kalau misalnya ada perubahan terus-menerus satu kehidupan kamu lebih tidak membosankan itu dari sisi dirinya. Kedua kalau kamu mau dipakai untuk purpose-nya kamu dan kamu tidak berkembang ya kan tidak akan tercapai terus gitu loh. Kan Tuhan tidak akan ngasih purpose-nya kamu kalau kamu pun tidak berkembang gitu loh. Kalau hal-hal kecil pun kamu tidak lakuin dengan baik gitu loh. Nah, kalau kewajiban pun kamu tidak lakuin, nah itu yang mau gimana gitu loh. Jadi tetap hadapin proses yang ada, ya tetap berdoa, ya tetap belajar, lakukan segala kewajiban, dan selalu berpikir apa yang saya bisa pelajari, ya apa yang saya pelajari dari proses yang saya lewatin ini gitu loh. Itu sih. Ya lagi thank you, ya sukses buat kamu juga, ya sukses buat apapun lah yang kamu lakukan lah ya. Kedepannya nanti kalau ada yang bisa diomongin, mau diobrol lagi, silahkan. Seneng sih aku. Banyak banget maksudnya. Ini mungkin kalau bagi yang nggak tahu ya, mungkin bagi yang bukan anak sekolah kita atau lain-lain, mungkin awam akan bilang wah terlalu memuja dan sebagainya. Tapi you're one of the teacher yang salah satu yang menjadi ladang proses aku ya di situ. SMP dan SMA kan, dari SMP aku gimana diem banget sampai sekarang ya salah satu yang membentuk aku ya Mister. Jadi
I'm totally grateful for that. Thank you. Sampai aku salah satu apresiasi terbesar yang aku bisa kasih ya kayak begini. Jadi kayak gimana aku bisa membuktikan bahwa kayak I'm transforming dan ya terus mau berubah ya, salah satunya kayak gini. Dan ini adalah contoh hasil, menurut aku contoh hasil daripada kalian kenal sama aku diem banget, nggak mungkin berani deh begini-gini. Cuma kayak sekarang time to mungkin kata-kata penutup aku gini deh, hidup itu cuma sekali, nggak ada gunanya kalau kita takut untuk mencoba. Jadi semakin banyak mencoba, semakin banyak trials and error, banyak eksperimen, banyak pengalaman. Karena balik lagi, guru terbaik di kehidupan menurut aku pengalaman. Dan dengan kita mengalami banyak hal, dengan kita mengalami banyak fase di kehidupan, itu yang akan menguji kita dan itu yang akan mengubah kita menjadi somebody better every day gitu kan. Kayak begitu sih menurut aku. Amin. Once again, thank you sir. Terakhir. Fine. Sorry. Terakhir. Nanti edit aja. Thank you juga untuk semua sih. Kalau bagi saya dalam artian gini lah. Bukan hanya kontribusi saya ke kalian, tapi dari kalian ke kami, guru-guru. Ya, kalian juga membuat kami harus banyak belajar gitu lah ya. Kalian yang membuat kami betul-betul improve, harus mengimprove diri. Nah, itu kontribusi yang bagi saya ya luar biasa ya. Kalau kita bisa improve tiap hari, itu sesuatu yang baik. Bahkan yang saya sering ngomong, bukan kalau mau memilih penghargaan, bukan the best lah ya. Kalau bisa the best, tapi most improved person. Nah, kan ada penghargaan itu. Kalau bisa most improved person, saya lebih memilih itu setiap hari. Lucu banget, SMA kan aku dapetnya itu. Oh iya, Mister gak tahu ya, waktu itu graduation kan Mister kan sampai kita kelas 11 ya. Habis itu kan after grade 12 kan ganti. Itu kan ada awardingnya tuh di graduation. Dan award yang aku dapat itu nama awardnya the most improved student. Jadi aduh, ngakak banget. Beneran ada itu dan salah satunya kayaknya aku sendiri ada berdua gitu mendapatkan itu, namanya the most improved student gitu. Katanya berdasarkan perkembangan dan gimana ya dari aku SMP mungkin sampai lulus gitu. Dan makanya aku ketawa denger itu. Misalnya pengen jangan the best tapi the most improved, dan ya itu yang aku dapetin waktu SMA. Good. Thank you ya Felix untuk semuanya. Sukses dan salam buat keluarga ya. Ya, sama-sama. Buat papa mama ya. Ya. Oke, thank you. Bye.